yang baru lagi. Begitu pula matahari, kalau dia bersinar, habis hari ini, besok sinar baru yang diberikan kepada kita. Udara yang kita hirup sama, itu tiap hari juga baru. Angin yang berembus juga selalu baru. Amin. Nah, tiap hari selalu baru. Tiap hari. Pasal 9. Mulai ayat yang pertama. Ini banyak ya di situ. Ayat yang pertama. Wah, luar biasa janji Bapa kepada kita. Bagaimana dia mau kita hidup selalu pada hari ini. Karena di hari inilah kita ada bersama dengan dia. Oke. Ayat 1. Saya akan bacakan. Dengarlah hai orang Israel. Engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini. Untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Dan seterusnya saya nggak usah baca. Berarti setiap hari dalam hidup kita harus ada daerah-daerah yang kita taklukkan, yang kita duduki, yang kita lewati. Setiap hari harus ada. Saya beri beberapa contoh. Saudara, memang Papa tidak pernah menjanjikan kita nggak bisa sakit. Wah, jadi sombong nanti. Tapi dia tidak suka kalau kita sakit-sakitan. Bedanya Bayu. Beda bukan? Dia nggak pernah janjikan kita nggak bisa sakit. Tapi dia nggak mau juga kalau kita sakit-sakitan. Nah, tolong yang masih langganan sakit. Ya, taklukkan wilayah itu. Taklukkan. Contoh, langganan sakit mah. Jangan biasakan makan obat. Kalau saudara sakit mah biasa makan obat, makin rusak mah itu. Sakit mah itu taklukkan pikiran kita. Yang membuat kita sakit mah itu pikiran, bukan virus. Ya, khawatir, takut itu penyebab utama sakit mah. Maka itu saya selalu bilang, orang Kristen sakit mah itu pasti berdosa. Loh, dosanya di mana? Ya karena menghina papanya. Loh, kok bisa menghina? Orang Kristen khawatir itu menghina Tuhannya. Loh, yang lain kok belum gitu? Dalam hal apa ya? Kenapa orang Kristen khawatir menghina Tuhannya? Enggak percaya, enggak sanggup. Nah, saudara masih ingat Yohanes 5:24, yang tidak percaya itu masuk neraka. Kata tidak percaya menganggap Tuhan itu goblok. Dia nggak bisa nolong. Maka itu kita takut. Maka itu aku khawatir. Itu sakit mah. Wilayah apa yang kita belum taklukkan? Wilayah kekhawatiran, taklukkan. Wilayah apa lagi? Sakit hati, iri hati, kesombongan, taklukkan itu pada hari ini. Papa janji akan membawa kita nyeberang sungai Yordan. Ayo kita nyeberang itu. Ada hal yang luar biasa. Pasal 8. Pasal yang ke-8. Bagaimana kita hidup dengan benar. Ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu. Kapan? Pada hari ini. Haruslah kamu lakukan dengan setia. Supaya kamu hidup dan bertambah banyak. Dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Dan seterusnya saudara dicari kata pada hari ini. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Bagaimana Bapa ada bersama dengan kita semuanya. Pada hari ini. Selalu ada perintah yang dia sediakan buat kita. Maka itu gak ada alasan. Untuk hari ini kita gak dengar firman Tuhan kalau kita gak ke gereja. Tidak. Sebab tiap hari Bapa akan memberikan perintahnya kepada kita. Asal kita mau dengar. Anak-anak muda kalian harus dengarkan ini juga setiap hari. Selalu tanya, apalagi ya? Apalagi, hari ini ada apa lagi? Selalu tanya begitu. Dalam kehidupan kita ini. Wah, kalau itu ada saudara sungguh. Kita akan senang hidup dalam kebenaran ini. Tiap hari. Selalu ada hal-hal baru yang Bapa sediakan buat kita. Pasal 7. Bagaimana dia mau kita menang. Ayat yang ke-11. Jadi, sebuah kesimpulan. Berpeganglah pada apanya? Perintah. Yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu. Kapan? Pada hari ini. Untuk diapakan? Dilakukan. Enggak cuma didengar. Nah, apa akibatnya? 12. Dan akan terjadi
Karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Yahweh Tuhanmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Wah, luar biasa. Ayat 13. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandummu dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa, dan tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu, dan seterusnya. Saudara baca nanti. Wih, hebat sekali pada hari ini. Dengarkan perintah itu. Saudara, kalau kita lihat ayat ini, maka kesimpulannya, bagi kita anak-anak Papa di surga, yang setiap hari kita mengikuti apa yang diajarkan, gak ada kegagalan dalam hidup ini. Betul gak? Gak ada, kita lihat janji yang luar biasa. Jadi kuncinya, masalahnya, bagaimana sikap hati kita setiap hari. Maka tuh tiap kali bangun pagi jangan cari dompet kemana, jangan begitu. Mata duitan, betul itu. Pagi-pagi bangun cari dompet. Begitu bangun, langsung cari kebenaran itu. Hari ini Papa memberi aku perintah apa lagi? Hari ini mau ada apa lagi dari dia? Nantikan dia setiap hari dalam hidup. Hebat sekali. Pasal 6. Saudara, kita akan menemukan bagaimana, wah, Papa kita tiap hari dia mau bersekutu dengan kita. Ayat yang ke-5 dan 6. Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan apa? Segenap hatimu. Dengan apa lagi? Segenap jiwamu. Dengan apa lagi? Segenap kekuatan. Apa yang kuperintahkan kepadamu? Kapan? Hari ini. Haruslah engkau perhatikan. Hari ini. Mengasihi dia. Lebih daripada apapun juga. Saudara, secara umum, walaupun kita capek, tapi karena kita butuh duit, toh kalau jam 4 pagi suruh bangun karena mau dijemput ke pabrik, bangun juga. Betul? Karena apa? Ada duit di situ. Nah, apa yang menjadi daya tarik kita untuk kita mengasihi Yahweh Tuhan kita, mengasihi Papa dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan? Bukan karena duit, bukan karena berkat. Karena kalau kita mengasihi dia, saudara, ada satu rasa kepuasan tersendiri. Amin. Kasih Yesus Tuhan kita dan segenap-segenap itu tadi. Pada hari ini, dia berikan perintah kepada kita. Perhatikan perintahnya. Wah, kita akan menikmati kehidupan itu. Pasal 5, ayat 1. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang kapan pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Nah, saudara, tua muda, laki, perempuan, garis bawahi kata mempelajarinya. Mempelajari perintah peraturan itu. Kita bersyukur kalau di Philadelphia ada keluarga Wibowo. Kita bersyukur 3 kakak beradik, Felix, Yakob, Bobby. Kenapa mereka bisa begitu ngerti soal hukum-hukum imigrasi? Jawabannya karena mereka mempelajari. Tahu tidak? Harus tahu. Nah, kalau kita mau belajar, tekun ya. Belajar nggak cuma asal-asal saja, tekun. Maka kita akan jadi expert, jadi ahli di bagian ini. Semua saudara yang punya pengalaman sekarang hebat di pabrik, dengan mengerjakan sesuatu, kan tadinya saudara nggak bisa apa-apa, bukan? Tapi saudara belajar, mempelajari. Ayo kita tanya pada diri kita sendiri, jujur sebagai orang Kristen, seberapa getol, tahu kata getolnya? Seberapa semangat, seberapa serius saudara dan saya mempelajari perintah-perintah Papa kita ini. Seberapa serius. Itu kuncinya, itu yang menentukan
Bagaimana sikap hati kita kepada peraturan-peraturan ini?